Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Demak, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Esti Ambirati, SPD MSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Demak. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan segala yang kita dapatkan pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di perpustakaan SMA Negeri 1 Demak dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah pemaparan oleh calon guru penggerak, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak, yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Esti Ambirati, SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Demak, dan di sini juga ada dari PPL juga. Kemudian yang kami banggakan Bapak, Ibu calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Baik, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Untuk pertemuan kali ini nanti dari calon guru penggerak akan memberikan diseminasi, menyampaikan hal-hal yang sudah didapatkan selama pembelajaran sebagai calon guru penggerak, yaitu masalah budaya positif. Harapan kami mudah-mudahan nanti apa yang telah disampaikan ini juga akan menular kepada kita semua, bisa bermanfaat ya, apalagi tentang budaya positif yang memang akhir-akhir ini semakin menurun. Dengan adanya diseminasi ini akan mengobarkan kembali semangat bagi kita, dan juga harapan saya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini juga nanti mensosialisasikan kembali kepada teman-temannya, sehingga apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai dan sukses untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Semoga kedepannya tetap bermanfaat dan tetap semangat. Kiranya hanya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Esti Ambirati atas motivasi yang diberikan untuk kami selaku guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Acara selanjutnya di sini untuk pemaparan dari calon guru penggerak Angkatan 9, yang mana untuk yang pertama adalah Bu Ari Supriyasih, dan yang kedua adalah saya sendiri, Fajar Suciaryono. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Jadi kami, saya dan Pak Fajar akan menyampaikan atau lebih tepatnya menularkan apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak kami selama 2 minggu, Pak Fajar. Dalam waktu 2 minggu, insya Allah nanti akan kami diseminasikan dalam waktu 1 jam. Baik, langsung saja. Coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan presentasi atau dalam hal ini tugas dari guru penggerak diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana rahmat dan hidayah yang sudah kita terima di sini dengan wujud bisa berkumpul di perpustakaan dalam rangka diseminasi seminar atau biasa disebut budaya positif di sekolah. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mendiseminasikan hasil dari pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 1 bulan dari modul 1.1 sampai 1.4. Ya, di sini adalah budaya positif di sekolah. Ya, ini perkenalkan, nama saya Fajar Suciaryono dari SMA Negeri 1 Demak, CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak. Nah, di sini yang Bapak Ibu lihat, Pak Budi Harto di sini selaku fasilitator saya, yang mana sudah membimbing saya di ruang kolaborasi. Dan di sebelah kiri itu Bu Indah Purwaningrum dari SMA Negeri 3 Demak sebagai pengajar praktik, juga membimbing saya di dalam belajar di pendidikan guru penggerak ini. Nah, tema yang akan saya paparkan di sini yaitu menguatkan disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Demak. Nah, ini mohon maaf ya, bukan saya bermaksud menggurui di sini sebagai narasumber, namun kita belajar bersama. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya masuk ke budaya positif di sekolah, ini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun atau tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, arti menuntun apa ya? Bu Ayu? Menuntun. Ada lain Bu Ida? Membimbing ya, betul. Mendampingi, terus mengarahkan. Baik, betul sekali. Jadi di sini itu menuntun adalah membimbing ya, dan mengarahkan dari siswa agar selamat dan bahagia dalam proses dalam kehidupannya. Nah, di sini ibarat dari menurut Ki Hajar
Dewantara ya, pendidikan itu diibaratkan sebagai petani di sini. Bagaimana seorang petani itu di sini merawat atau memelihara tanamannya dengan baik di sini. Ibaratkan kita sebagai guru, ya, dan di sekolah ini adalah sebagai lahannya, dan siswa adalah benih atau dalam arti sini benih padinya. Bagaimana kita nanti dalam merawat atau istilahnya menuntun laku anak di sini agar menjadi baik, ya. Jadi itu adalah dari diri kita. Jadi bagaimana bibit unggul yang sudah ada yang di sekitar kita itu, ya, kita tanam di lahan yang gembur, ya, dan subur di situ. Tapi kalau kita salah dalam merawatnya juga akan berdampak yang buruk di situ. Jadi keberhasilan suatu pendidikan yaitu adalah dari diri kita sebagai seorang guru. Jadi siswa itu sudah mempunyai bakat, ya, bakat masing-masing. Jadi kita tinggal istilahnya itu menuntun mereka ke bakat yang mereka miliki. Jika kita ingin siswa kita menjadi dokter, berarti kita harus bisa menuntun siswa tersebut menjadi dokter yang baik dan peduli lingkungan dan tidak sombong. Nah, itu dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan ibaratkan kita sebagai guru adalah seorang petani. Baik, untuk pengertian budaya positif. Nah, sebelum kita ke budaya positif juga di sini budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai nilai-nilai atau keyakinan yang membuat pribadi anak menjadi lebih baik atau berakhlak mulia. Jadi sebelum kita ke budaya positif itu ada suatu hal yang harus saya sampaikan, bahwa siswa di sini harus bisa membentuk keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu berarti aturan dari, atau kalau di bahasa yang kemarin itu sebelum saya menjadi guru menjadi di sini guru penggerak adalah tata tertib atau aturan sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu perlu kita lakukan atau kita sepakati bersama di antara siswa di sini. Nah, di sini kita hanya sebagai fasilitator saja, fasilitator. Jadi dalam proses keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa masing-masing. Jadi atas dasar keinginan mereka apa, terus nanti konsekuensinya apa, itu yang menjadi dasar nanti dilakukan sebuah pedoman di situ untuk keyakinan kelas agar siswa itu bisa berjalan dengan baik di dalam melaksanakan budaya positif di sekolah itu. Nah, untuk menciptakan budaya positif perlu adanya keyakinan kelas tadi, yaitu bagaimana nanti di sini siswa tidak ada tekanan dari kita. Jadi kita tidak boleh menekan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka. Jadi konsekuensi apa yang nanti mereka akan dapatkan di dalam sebuah pelanggaran mungkin itu adalah dari keyakinan kelas mereka. Jadi mereka sudah ada motivasi intrinsik di sini. Jadi tidak kita harus menekan, tidak. Jadi mereka sudah tahu, oh salahnya apa, berarti dia konsekuensinya apa di situ. Disiplin positif di sini, disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Namun hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam melaksanakan kedisiplinan, mereka membutuhkan motivasi, entah berupa penghargaan, menghindari hukuman, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi mereka dalam melakukan disiplin positif itu atas dasar motivasi intrinsik diri mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh memberikan sebuah tekanan di situ, tidak. Jadi mereka bebas, dalam arti bebas itu tidak dalam batas bebas yang seenaknya, namun ada aturan yang sesuai norma-norma yang masih kita pakai. Nah, di sini tentunya penghargaan atau menghindari hukuman ini tentunya sudah menjadi hal-hal yang perlu kita siasati di dalam melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Jadi jangan sampai nanti kita membuat tidak nyaman siswa, karena kita tujuannya di sini adalah memberikan sebuah pendidikan untuk siswa itu agar aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Untuk penghukum, ini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contohnya ya, patuhi aturan saya atau awas, ya, kamu selalu saja salah. Nah, ini contoh-contoh dari kata-kata yang dari guru tadi yang sifatnya di sini penghukum. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, ya, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, mengherdik. Misalkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, di sini konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan yang lebih parah lagi. Ya, jadi untuk penghukum ini tadi dampak-dampaknya. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri, ya, yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol membuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah, ya, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif di sini. Nah, berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Nah, bahasa tubuh merapat pada murid dan mata dan senyum. Itu ciri-ciri dari khas posisi kontrol dari teman. Nah, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Ini di posisi teman.
Selanjutnya di posisi kontrol yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, itu contoh dari kata-kata yang dilakukan seorang guru sebagai pemantau. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus melakukan konsekuensi yang disepakati dan guru harus tetap memantau murid tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri khas di posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dan pada posisi manajer ini, suara guru atau orang tua sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, ya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini ciri khas posisi kontrol manager adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misalnya ini ada sebuah teks narasi singkat yang saya buat di sini. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini ciri khas dari manajer. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Tadi di awal sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara untuk membentuk keyakinan kelas dan bagaimana meyakininya. Di sini keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang berlaku di dalam kelas tersebut. Sedangkan keyakinan sekolah biasanya berupa tata tertib sekolah yang wajib dipatuhi siswa dan ada konsekuensi bagi yang melanggar. Selanjutnya di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini erat kaitannya ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Ya, hukuman diberikan karena pelanggar peraturan. Nah, di sini identitas menjadi gagal dan posisi siswa di sini akan berdampak buruk yang menyakitkan pada jangka panjang. Nah, yang konsekuensi di sini diberikan karena melanggar peraturan.
Nah, di sini identitas bisa sukses untuk siswa, namun masih menyakitkan di jangka pendeknya karena masih ada beban yang harus diterima dari siswa tersebut atas konsekuensi yang dilakukan siswa tersebut. Nah, yang ketiga di sini restitusi, memperbaiki kesalahan murid. Ya, murid kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat atau baik. Jadi, bagaimana dalam pelanggaran siswa itu kita beri masukan yang mana tadi apa, kita tanya alasannya apa, terus kita menstabilkan itu dengan cara tidak lanjut yang dia akan lakukan atau perbaiki di situ, dan kita lebih ke solusi di sini. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 komponen yang kita buat di dalam segitiga restitusi. Bagaimana kita di sini menstabilkan identitas, dan yang kedua itu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan kita. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi yang kita lakukan sebagai posisi manajer itu, yang pertama di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini proses dari menstabilkan identitas. Nah, yang kedua setelah menstabilkan identitas, kita ada langkah lagi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi itu nanti kita lihat dulu tindakan yang salah yang apa tadi kita benahi di situ. Dan yang langkah terakhir adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi langkah-langkah yang tadi saya jelaskan di dalam sebuah kasus itu kita bisa urai di segitiga restitusi ini dengan tahapan-tahapan yang ada di sini. Jadi ada 3 itu yang wajib kita pahami dalam menjalankan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang anak lakukan di dalam kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini. Baik, ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, yaitu menguatkan disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Demak. Ya, ini ada latar belakang, terus lini masa tindakan yang akan dilakukan, terus tujuan, tolak ukur, dan dukungan yang dibutuhkan. Ya. Latar belakang di sini keprihatinan terhadap siswa sekarang yang mulai acuh dengan kesopanan, tidak disiplin dalam berpakaian, dan tidak disiplin waktu akibat terlalu lama pandemi. Ini yang saya angkat. Tujuan dari tindakan aksi nyata ini adalah adanya perubahan positif dengan pembiasaan-pembiasaan baik, sehingga muncul praktik baik di sekolah, tercipta suasana sekolah yang nyaman, damai, dan harmonis. Tolak ukur, nah ini siswa berperilaku baik, siswa bertutur kata sopan, siswa tidak terlambat masuk sekolah, siswa memakai atribut lengkap, siswa tidak terlambat masuk ke kelas, siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Lini masa tindakan yang akan dilakukan di sini, guru melakukan disiplin positif sebagai teladan. Ini kita sudah melakukannya secara kontinu. Ya, guru menyampaikan pentingnya disiplin positif kepada siswa. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru sudah menyampaikan disiplin ini kepada siswa masing-masing di sini. Terus guru merekam kegiatan yang menunjukkan disiplin positif. Ya, ini nanti akan saya berikan contoh video dari segitiga restitusi saya. Guru merekam penanganan masalah siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Guru membuat slide berisi materi budaya positif dan membuat rancangan aksi nyata yang akan dilakukan. Ini tadi sudah saya paparkan. Guru melakukan pengimbasan dengan mengadakan seminar dengan budaya positif kepada rekan guru. Nah, diseminasi positif ini yang kita lakukan secara bersama.
Guru melakukan tindak lanjut terhadap kasus yang melibatkan pihak lain jika diperlukan. Guru melakukan refleksi diri terhadap aksi nyata yang dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu motivasi dan dukungan dari keluarga, motivasi dan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan guru, motivasi dari instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan calon guru penggerak, dukungan dari tim IT SMA Negeri 1 Demak, fasilitas sekolah yang memadai. Nah, ini penerapan segitiga restitusi saya. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Oh iya, silakan masuk Mas Denny. Ya, silakan duduk. Ya Pak, tapi kenapa Pak memanggil saya? Oh, iya. Oke. Terima kasih ya sudah datang dengan panggilannya Pak Khotib di sini. Ya. Ini tadi sudah sholat? Sudah sholat ya. Oke, gimana? Sudah. Alhamdulillah sehat ini. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke. Ini dari tadi Bapak dengar ya laporan dari ketua kelas. Nah ini katanya kamu habis bertengkar ya dengan Sultan tadi. Iya sih Pak. Terus kenapa itu? Karena kan Sultan tuh sering mengkontak hasil pekerjaan saya Pak, baik itu tugas maupun PR gitu ya. Nah wajar ya kamu marah dan kesal ya. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan juga seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Sultan tadi? Saya marah-marah Pak, dan saya memaki hingga tidak sadar saya menggebrak mejanya dia Pak. Sampai segitunya ya kamu ya. Ya pasti kamu berbuat seperti ini ada alasannya ya. Ya ada alasannya. Iya ada alasannya Pak. Karena kan saya mengerjakan dengan susah payah dan Sultan hanya mencontek dengan seenak maunya. Nah gitu. Oke. Ya kalau menurut saya itu wajar ya Mas Denny ya. Kamu merasa marah karena tidak rela ya pekerjaanmu itu dicontek itu saja oleh Sultan tadi. Saya lihatnya itu seperti itu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu ya di sini ya, yang tidak berbuat lebih buruk lagi ya daripada itu misalnya memukul. Ketika kan tadi tidak Pak, alhamdulillah. Sekarang coba kita pikirkan Mas ya. Tindakan kamu marah tadi itu sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan
kelas kita. Tidak sesuai Pak. Tidak sesuai ya. Jadi menurut kamu itu keyakinan kelas apa itu yang kamu kamu langgar itu, sudah kamu langgar itu kira-kira? Saling menghormati teman Pak. Saling menghormati ya, berarti kamu menghormati sultan itu sudah tercedera ya di situ ya. Oke, betul itu kamu saling menghormati antar teman itu penting untuk tidak untuk ya istilahnya tidak penting untuk kamu itu. Nah, di sini saling menghormati itu penting nggak? Penting Pak. Penting ya. Oke, ya betul ya ini. Ya. Kalau kamu rasa itu penting ya, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah kira-kira? Harus lebih bersabar dan mengontrol emosi jika saya akan marah. Oke. Ya. Berarti kamu ingin atau bersedia ya memperbaiki masalah ini ya? Bersedia Pak. Oke. Terus apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini kira-kira? Saya harus lebih bersabar dan menahan. Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah ya, menahan amarah saya gitu ya. Oke. dan menghormati sultan. Kira-kira nanti pada saat ada yang mendetek gimana itu? Saya akan melapor kepada guru yang mengajar ataupun wali kelas. Ya, tepat sekali dengan kamu ya, Mas Denny ya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, ya. Jadi, ya. Semangat pokoknya. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Firmansyah dari kelas 11 jurusan 6. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Fajar karena dapat berdiskusi dan dapat belajar mengendalikan emosi dan mengontrol diri saya, serta dapat belajar bersabar dan menghadapi teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masuk. Ya. Siapa ya Pak? Bapak memanggil saya. Oh iya, nah kita ini ya, maaf ya, tiba-tiba Pak Wajar memanggil kamu. Sebelumnya sudah sholat dulu? Iya, ya. Oh, jam makan siang ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Gini, nah kita tadi Bapak mendengar laporan ini dari guru BK, ya. Katanya kamu sering terlambat ya? Iya Pak. Terlambat ini ya. Menurut ikatan kamu sudah berapa kali ya? Kita sudah 2 kali sih Pak. 2 kali. Iya. Oke, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Iya. Iya. Oke. Baik, nah kita berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah ya berbuat kesalahan itu. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan dan berusaha ini tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Setuju ya? Iya, setuju Pak. Alhamdulillah. Ini nah kita cari solusinya ya untuk bersama ini ya. Iya Pak. Oke. Nah kita sering datang terlambat, pasti penyalahannya ya. Kenapa sih? Nah kita sering datang terlambat. Karena saya sering begadang Pak. Sambil bermain HP. Main HP. Bergadangnya itu belajar nggak? Kadang ya belajar, kadang ya tidak. Gitu. Itu berarti setiap harinya itu? Ya enggak. Enggak, tertentu ya. Berarti pas momen-momen itu tertentu ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Tahu ya? Iya.
kalau kamu datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak ya? Tidak ya? Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin waktu. Disiplin ya. Oke. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat, saya mohon maaf sudah sering terlambat. Oke, ya Pak Wajar terima ya. Ya, nah kita ya yang apa itu sikap yang sangat baik ya yang kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah ini? Saya akan lebih cepat dan tidak datang lagi agar datang ke sekolah tepat waktu. Oke, terima kasih semangatnya ini ya. Baik, nah kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah ini ya. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nandita Agus Kasani dari kelas 11 6. Terima kasih kepada Pak Fajar yang telah mengajak saya untuk berdiskusi. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya, yaitu datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua kasus yang sudah saya lihatkan tadi ini mungkin dilihat dari Bapak Ibu semua ada yang membedakan di situ. Ya, bukan berarti kalau ada wanita cantik saya seperti itu fleksibel enggak ya. Jadi kalau dilihat dari kasusnya adalah yang pertama itu adalah yang serius. Ya, karena itu sudah mulai ke konflik. Ya, di situ ada penekanan di saya. Nah, yang kedua adalah keterlambatan. Karena keterlambatan di sini kan ada banyak faktor di situ. Ya, mungkin kalau dalam hal ini siswa bekerja di malam hari atau apa kita kan tidak tahu. Jadi banyak sekali faktor-faktor di eksternal di situ di rumah itu yang menjadikan kita harus mencari alasan-alasan yang harus kita cari dulu di situ alasannya apa. Jadi kalau sudah kita tahu alasannya, baru kita mulai untuk istilahnya memberikan berbagai solusi yang mereka akan lakukan untuk kedepannya agar lebih baik. Nah, di dalam segitiga restitusi ini yang bisa diambil di dalam manajer, ya, yang mana untuk ini yang menurut saya yang harus saya lakukan di dalam penanganan siswa sekarang ini. Nah, implementasinya di dalam pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan ini, ya, kalau di dulu tahapannya adalah penghukum, terus langsung membuat merasa bersalah, dan yang ketiga itu sebagai teman, terus keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, di sini saya sudah siap untuk melakukan perubahan-perubahan kepada diri saya, dan mungkin Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikannya di dalam kegiatan sehari-hari. Demikian untuk pemaparan yang saya lakukan di dalam diseminasi penguatan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Demak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Luar biasa sekali Pak Fajar untuk materi hari ini, terutama untuk budaya positif di sekolah yang terus terang saya sangat tertarik sekali dengan merealisasikan segitiga restitusi, karena
itu yang sudah kami lakukan, yang sudah BK lakukan selama ini. Hanya kalau di kami konseling itu bermuara kepada siswa. Jadi penyelesaian masalah pada akhirnya itu siswa yang mengambil keputusan. Cuma permasalahannya kan tidak kaitannya dengan tata tertib dan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Fajar sudah menyatakan bahwa siap akan merealisasikan terutama pelaksanaan segitiga restitusi, itu ya Pak Fajar ya? Siap, Bu. Ya. Apakah Pak Fajar punya target waktu untuk di SMA 1? Karena menurut saya kalau hanya beberapa guru saja yang melakukan itu akan menjadikan kurang maksimal. Karena apa? Menurut saya siswa itu bisa karena biasa karena pembiasaan. Sedangkan dia dari kelas 1 SD dan SMP itu sikap yang telah dia terima selama ini itu menerima cenderung guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai pemantau, bukan guru sebagai teman dan manajer. Kalau di kami itu sudah menerapkan guru sebagai teman dan manajer, kita kolaborasi. Biasanya itu. Mungkin itu langkah apa yang akan Pak Fajar lakukan dalam jangka pendek, kemudian target waktu berapa lama waktu. Dengan kondisi guru penggerak kan sudah banyak sekali. Saya rasa guru penggerak yang terdahulu juga sudah menerima materi ini dan mungkin sudah mempraktekkan. Kemudian untuk yang lainnya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Bu Ambar ya, guru hebat di SMA Negeri 1 Demak. Oke, beri plus. Baik Bu, memang dalam kegiatan dari guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya ya Bu ya, terutama yang saya alami sendiri di sini. Bagaimana kita di sini tujuan dari pendidikan itu sangat terlihat di sini dalam materi-materi yang diberikan di dalam pendidikan guru penggerak. Contohnya filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Bagaimana kita dituntut untuk memahami apa yang menjadi tugas kita sebagai pendidik. Nah, kita tidak boleh menuntut. Nah, sekarang menuntut siswa yang hanya boleh adalah menuntut. Karena secara garis besar di sini siswa itu sudah punya kodrat masing-masing dari bakat dan keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Jadi kita harus bisa menuntut lakunya agar mereka itu sukses, selamat dan bahagia di dalam menerima pendidikan dan sampai ke tujuan cita-cita yang diinginkan tadi. Jika memang kita ingin menjadikan siswa kita jadi dokter, otomatis kita harus bisa menuntut dokter itu menjadi yang baik, perilakunya, peduli lingkungannya dan sosialnya, serta tidak sombong tadi. Nah, di sini untuk saya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang di sini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau warga sekolah, terutama di sini Bapak pimpinan kepala sekolah serta teman-teman yang lain. Khususnya di sini ini adalah contoh real saya mendiseminasikan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semuanya agar bisa memahami apa itu dalam konteks dari posisi kontrol guru. Gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru di situ. Nah, yang pertama adalah penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang mana memang terus terang saja dulu saya ini masih di dalam penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman. Jadi pemantau belum dan manajer belum. Nah, sekarang saya selama mendapatkan ilmu di sini saya mendapatkan 2 tambahan lagi yaitu pemantau dan manajer. Nah, jangka pendek tadi adalah kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat maupun pimpinan dan warga sekolah lain, dan yang jangka panjang di sini saya mengimplementasikannya di dalam pembelajaran dulu yang di dalam lingkup saya.
pembelajaran yang di lingkup saya adalah olahraga khususnya karena saya mengaku olahraga. Nah, ada tahapan-tahapan di dalam pembelajaran saya yang bagaimana untuk bisa membuat siswa itu mengerti apa kemampuan diri mereka masing-masing. Ya, di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini saya pakai di situ. Jadi kemampuan siswa akan saya petakan dengan masing-masing ya, dan setelah itu proses dari penguatan dari siswa itu di dalam penyajian materi konten, terus di prosesnya dan hasil dari produk mereka masing-masing itu akan terlihat dengan jelas. Jadi tidak ada membedakan siapa yang pintar, siapa yang bodoh dan sebagainya, karena di sini semuanya sama, hanya caranya yang berbeda di sini. Nah, itu di langkah yang sekitar saya. Nah, di dalam suatu forum yang besar jangka panjang ini, karakter itu memang dari tahapan ini saya pakai dulu. Tapi di sini saya sudah mulai menghukum itu kalau bisa jangan dilakukan, karena dampaknya panjang sekali. Jangka panjangnya bisa ibaratnya, wah ketemu kayak, Pak Fajar dhisik ngantemi aku, nah Pak Fajar aku. Nah, ini yang perlu kita antisipasi untuk jangka panjangnya. Jadi jangan sampai nanti ketemu murid tidak ada sapa, saling senyum dan sebagainya. Padahal di sekolah sudah ada 6S ya kan, senyum, sapa, salam dan tambahan lagi tadi semangat ya. Nah, di luar itu harus bagaimana kita bisa semangat bersilaturahmi itu tetap terjaga di situ. Jadi manajer yang harus kita lakukan. Apabila tidak bisa kita lakukan, misalkan kadang wes dingin, terlambat, sisuk terlambatnya. Ya, kita lakukan step by step pendekatan dengan guru piket, terus wali kelas, terus guru BK dan orang tua. Kita panggil. Nah, kita lakukan pendekatan itu sebagai manajer dulu. Nah, kalau manajer itu udah bisa, berarti kita ke pemantau. Pada saat dia terlambat lagi, bagaimana konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, ini kita memang beda-beda Bu ya, karakter siswa itu beda-beda. Nggak ada istilahnya sekali tutup langsung siswa manduk, nah, kan nggak ada. Pasti ada siswa tutup lagi siswa. Nah, ini tergantung dari motivasi intrinsik siswa. Jadi bagaimana kita harus sabar untuk melakukan pelayanan itu agar siswa itu tumbuh motivasi intrinsiknya. Disinilah tantangan yang harus kita jalani sebagai pendidik di dalam proses manajer ataupun pemantau. Nah, kalau pemantau nggak bisa, kita ke teman. Jadi tahapannya itu, kita mulai dari manajer ke pemantau, baru ke teman. Kalau sudah teman, ini saya harapkan mentok. Jangan sampai nanti kita membuat merasa bersalah. Padahal di sini sudah tarapannya sudah ada gridnya. Itu jangka pendek, jangka panjangnya itu pasti psikologi sana itu mengena. Demikian Ibu yang bisa saya jelaskan. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Ya. Kalau memang itu terrealisasi, kami sebagai BK sangat berharap sekali karena nantinya kami hanya akan memberi motivasi untuk cita-citanya. Jadi tidak sangat terbantu sekali untuk siswa. Iya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu atas motivasi dan semangatnya untuk kita semuanya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu Ika. Ya. Terima kasih atas waktunya Ya. Pak Fajar. Saya ingin menanggapi berdasarkan tadi target yang sudah Pak Fajar paparkan. Kaitannya juga ada pertanyaannya juga. Apakah pendekatan yang sudah Pak Fajar tadi sampaikan itu akan digunakan dengan cara yang sama apabila menghadapi siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran yang sama, sudah diberikan bimbingan, kita sudah melakukan posisi kontrol dari menghukum sampai tadi manajer, tapi selalu diulang-ulang kembali sampai akhirnya kami sendiri mungkin kesulitan, kami memposisikan di posisi kontrol yang bagaimana cara mengatasinya. Apakah tadi yang sudah Pak Fajar paparkan itu akan melakukan hal yang sama atau ada cara lain, treatment lain untuk itu? Ya, terima kasih Bu. Nah, ini pertanyaannya tadi sangat luar biasa ya Bu ya. Karena ini juga kita sebagai seorang guru ataupun di sini tupoksi kita mungkin bimbingan konseling ya Bu Bika ya tadi. Nah, bagaimana kaitannya dengan siswa yang
melakukan sebuah pelanggaran di sini. Ya, jadi kita harus tahu dulu keyakinan kelas kita ya bagaimana. Ya, keyakinan kelas kita sudah buat di awal tadi, itu harus kita jadikan acuan. Ya, jadi keyakinan kelas tadi yang mana untuk siswa kalau misalkan terlambat nanti kamu akan tinggal kelas di kelas 20 menit setelah itu, ya itu juga termasuk di dalam keyakinan kelas tadi. Jadi kita harus bisa memposisikan bagaimana dari tindakan yang sudah kita lakukan tadi sebagai manajer, yaitu ke segitiga restitusi tadi. Ya, jadi bagaimana nanti kita menggali atau menstabilkan identitasnya dulu, terus bagaimana kita untuk validasi tindakan yang salah dan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Dan di sini ini langkah yang kita pakai di dalam sebuah prosesnya tadi. Restitusi itu bisa di manajer, terus apa itu pemantau dan teman. Ya, itu dan membuat hukum dan sebagainya itu kan tadi secara gamblang saya jelaskan dalam hal ini penghukum berarti tidak ada istilahnya siswa itu menjelaskan apa yang dia alami. Nah, jadi kalau seperti itu lebih baik jangan karena berdampak buruk ya. Kita di sini ke posisi manajernya dulu. Nah, kalau manajer itu kita tidak bisa menangani siswa itu, nah berarti turun ke pemantau. Ya, ke pemantau. Jadi pemantau itu mengingatkan kembali bagaimana siswa itu dalam melakukan kesalahan atau dalam pelanggaran itu nanti konsekuensi apa yang dia akan dapatkan. Jadi itu. Nah, dalam konsep yang tadi dilakukan kok orang bolak-balik orang kabeh. Nah, terus bagaimana langkah kita? Ya, kita kolaborasi dengan bagaimana stakeholder yang ada di sekolah ini. Terutama guru BK, terus wali kelas dan orang tua. Kita panggil, kita bahas bersama di situ. Kita cari solusinya. Langkahnya bagaimana contohnya? Kenapa kok terlambat? Nah, misalkan, malamnya begadang, main HP dan akhirnya nongkrong. Terus kita cari solusi bersama di situ. Solusi bersama apa di sini ya? Bagaimana orang tua bekerja sama dengan kita untuk memantau siswa di rumah. Setelah itu, ya. Terus kalau memang memantau nggak bisa, kita langsung ke teman. Dan ke teman itu berarti bagaimana tadi ya, apabila ketergantungan itu kok sudah nyata real, berarti kita ambil lagi ke pemantau. Jadi kembali lagi ke pemantau. Dan terakhir manajer. Jadi tidak langsung ke yang buruk, kembali lagi ya, sampai ya step, kembali lagi ke pemantau lagi, ke manajer lagi. Dan di situ kan ada tahapan-tahapannya ya Bu, karena bimbingan konseling itu saya harapkan di sini bagaimana siswa itu menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Ini saya belum bisa masuk ke psikologis karena saya olahraga Bu. Jadinya ilmu saya mungkin dari treatment untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu mungkin BK yang lebih istimewa di sini ya. Nah, hanya saja di sini saya garis bawahi adalah bagaimana kita sebagai peran untuk menangani siswa saja di sini dengan beberapa posisi kontrol yang ada di sini. Demikian Bu. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menemani kami di dalam diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Negeri 1 Demak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, terutama strategi dari teknis perekaman atau layar atau mungkin suguhan yang kurang, mungkin ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatoni Hari Bintara, guru SMA Negeri 1 Demak. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Fajar, sekarang saya menjadi tahu bahwasanya pentingnya kita menerapkan restitusi budaya positif ketika siswa mengalami kesalahan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Saya yakin bahwasanya guru sebagai manajer
memberikan kontribusi di mana kita bisa menggali apa yang perlu kita ketahui akar permasalahan dari siswa ketika melanggar kesepakatan atau aturan yang berlaku. Kita berusaha untuk mencari tahu, kemudian mencari bagaimana solusi yang perlu dilakukan oleh siswa tersebut sehingga dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu menjadi sebuah kesalahan dan mencari solusi sehingga dia nanti ke depannya tidak akan mengalami permasalahan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.